Siapa tak kenal bunga matahari? Semua orang pasti tahu bagaimana keindahan bunga yang satu ini. Selain keindahan, ternyata bunga matahari juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, terutama kandungan dalam biji dan minyaknya yang bernilai jual tinggi. Indonesia sebagai negara tropis memiliki keuntungan tersendiri dalam budidaya bunga jenis ini. Karena banyaknya permintaan pasar, maka usaha budidaya bunga matahari amatlah menjanjikan. Menanam bunga matahari di taman atau di kebun pun bisa jadi aktivitas yang menyenangkan. Anda bisa dengan mudah memperoleh benih bunga matahari di toko perlengkapan pertanian. Bunga matahari termasuk bunga musiman, karena hanya bisa tumbuh pada musim tertentu. Bunga ini tidak dapat hidup di daerah yang tergenang air karena akarnya akan membusuk. Lokasi yang cocok untuk menanamnya adalah di halaman atau tanaman yang cukup mendapatkan sinar matahari. Untuk pemeliharaannya, lakukan penyiraman setidaknya sekali sehari. Tanaman hias ini mampu menarik serangga yang turut membantu proses pembungaan untuk menghasilkan biji benih bagi pertumbuhan anak benih baru. Halo pemirsa Hidup Sehat. Wow, kembali lagi bersama saya Dr. Arlin di sini dan kita masih ngomongin tentang bunga matahari nih, terutama bijinya nih. Sekarang sudah ada bunga matahari di samping saya dan di sini saya nggak akan siaran dengan bunga matahari yang cantik sekali karena ada juga yang ganteng yang nanti akan menemani saya sampai seterusnya. Siapa lagi kalau bukan Aliando? Yeay! Halo, apa kabar? Ya ampun, senang sekali nih. Ya. Saya mengundangnya Aliando karena ada Alibaba malah yang keluar. Oh, mentang-mentang perutnya kayak Alibaba ya? Iya, Bapak. Terima kasih ya, Dok. Ya Indra ampun. Bakti. Halo. Pemirsa Hidup Sehat, senang banget nih akhirnya saya bisa bergabung di sini. Setelah waktu itu sempat ya di episode saya jadi bintang tamu, saya disiksa di sini. Wah. Suruh push up, suruh apa. Sekarang saya ikutan di sini. Asik. Asik. Tapi di sini bukan untuk balas dendam ya, Pak? Enggak dong. Enggak, Tapi tapi di pengen sini juga kasih tahu pemirsa ya, siapa tahu nanti tips-tips kesehatan gitu. Tapi ini tadi ngomongin bunga matahari. Iya, Oh, ini bunga ada matahari. kuaci sih? Iya, Apa karena tahu hubungannya? nggak sih ini kan bijinya bunga matahari. Oh, ini bijinya bunga matahari. baru Suka tahu. makan kuaci nggak? Suka banget. Suka? Apalagi kalau lagi stres gitu ya. Lagi Kalau lagi stres. stres gitu kan. Terus dia nggak bisa sih. Lah, Pak, kalau saya malah jadi makin stres tuh, Nah, Pak. itu dia. Karena udah susah-susah, tiba-tiba malah cuma sedikit yang keluar. Iya, betul banget. Sebenarnya mitos atau fakta ya, kalau misalnya ternyata makan kuaci ini bisa menghilangkan stres. Nah. Secara ilmiah ada penjelasannya. Kita undang Dr. Jualita, spesialis gizi klinik. Halo, dokter. Hai, selamat siang, Mas Indra. Hai, Dr. Arlin. Nih katanya Kak Indra ini kalau lagi Ya. stres, makannya kuaci. Makan kuaci, Nah, betul. itu mitos atau fakta tuh, Dok? Kalau Enakan nggak makan rasanya? kuaci itu Emang penghilang membaik stres. nggak? Kadang-kadang sih ada membaiknya karena apa rasanya kan enak gitu. Terus udah gitu bisa apa bukanya tuh ya gemes gitu. Kadang-kadang kemakan sama kulit-kulitnya. Nah, benar. Iya, kalau penjelasan itu secara menghilangkan Gimana atau tuh, enggak Dok? tuh? Mitos atau fakta? kalau penjelasan secara ilmiah sih nggak ada. Apakah dia bisa menghilangkan stres? Kayaknya kalau saya tipenya malah stres dibuka ininya ininya, ya. kita Dok, betul berarti itu bener mitos peluang ya. ya? Mitos. Oh, pantesan Bapak tetap stres ya, Pak? Berarti ini mitos ya. Ini Kalau mitos. kuaci itu bisa menghilangkan stres. Iya. Mungkin melatih kesabaran kali ya. Dok, Melatih ya? kesabaran Oke. bisa. Atau stresnya jadi dialihkan untuk buka kuaci pelan-pelan gitu. Nah, itu maksudnya. Tapi secara ilmiah jadi nggak ada ya. Nggak ada. Ilmiah nggak Nggak ada. ada. Oke deh. Selanjutnya nih, Dok, kita masih punya mitos atau fakta. Ya. Makan biji bunga matahari katanya terhindar dari penyakit kanker. Mitos atau fakta? Nah. Ini fakta. Oh. Tapi kanker apa, Dok? Tapi ada tapi dulu. Secara kandungan nutrisinya, si kuaci ini kan Ya. dia juga tinggi antioksidan sebetulnya. Biji bunga matahari itu dia tinggi antioksidan. Oh, gitu. Jadi memang seseorang itu diwajibkan untuk makan serat dalam jumlah cukup, antioksidan dalam jumlah cukup. Nah, salah satunya sumbernya dari kuaci ini, dari biji bunga matahari. Bagus banget jadi gitu. untuk menghindari kanker ya. Tapi secara bisa. umum dietnya memang harus bagus juga. Ya, pasti. Tapi Oh. untuk mendapatkan manfaat yang maksimal nih, Dok, untuk mencegah kanker, harus berapa banyak biji kuaci yang harus Ya. kita konsumsi? Jadi kalau dosis tertentu misalnya berapa banyak sih kuaci yang harus dimakan supaya terhindar dari kanker? Intinya gini,
kita kan nggak lepas dari cemilan, ya nggak? Betul. Nah, kuaci termasuk cemilan sehat. Oh, Karena dia tinggi bagus. serat gitu, Iya, dia iya, tinggi iya. serat. Sehat. Iya betul. Tapi tinggal seberapa nih? Oh iya benar. Kalau ini dok bisa menghilangkan kuaci. Nih, kalau mau dikonsumsi untuk Ya, cemilan ya. paling Oke. enggak banyaknya sekitar 30 gram. 30 gram tuh sekitar segini. 30 gram ya. Cukup nggak? Mas Indra cukup? Aku cukup nggak? sih. Cukup. Tapi tambah lagi boleh nggak? Nawar dia. Tapi segini ya, Iya, dok ya? kira-kira gitu. 30 gram segini aja. Karena 30 gram biji bunga matahari itu kalorinya sekitar 150 kilokalori gitu. Ini untuk dalam satu hari nih, Dalam Dok. satu hari Dalam- segini dalam atau satu dalam hari- satu kali makan gitu? Lagi cemil Satu kita porsi segini. gitu. Kalau porsi. satu kali makan bisa berapa kali makan? 3 kali, 4 3 kali, kali, 5 4 kali. kali sih, Aduh, bener. Bapak, kok nawar Jadi mulu sehari ya? satu beginian Jadi aja? sehari segitu aja, Oh, gitu. kemudian kalau misalkan kita mau nyemil yang lain kan masih ada buah yang harus memang iya. dikonsumsi juga. Iya, jadi nggak cuma ini aja betul, gitu. Betul. Cemilannya Nah. harus cemilan sehat yang bervariasi. gitu Betul, ya. betul. Nah, Oke. ini mitos atau fakta nih Ya. katanya kalau kita makan kuaci ini berbahaya bagi kolesterol. Gimana tuh dok? Mitos. Mitos. Jadi Justru salah. oh, oke. Malah bagus, Dok. Malah jadinya. bagus, karena kan dia tinggi serat gitu. Jadi Oh. gini, kuaci yang beredar di pasaran itu ada 3 macam bijinya. Ada yang biji bunga matahari seperti Ya. ini, ada yang biji labu, biji pumpkin tuh, sama satu lagi biji dari semangka. Oh. Masing-masing memang dia mengandung serat Mm, gitu. Jadi itu mitos ya, Mitos, pemirsa, mitos. bahwa kalau misalnya tadi itu kuaci itu adalah membahayakan buat kolesterol. Justru bisa membantu nurunin kan kalau kita jumlah serat yang dikonsumsi sehari cukup gitu. Ya. Oh, berarti ini benar-benar cemilan sehat ya, Dok Iya ya? ya ternyata. Oke, ini kita masih punya mitos atau Ya, fakta ya, selanjutnya, ya, silakan. Baik. Kak, kan kalau misalnya makan kuaci, dengarnya nih mitos atau fakta bisa mengurangi yang namanya nyeri sendi sama tulang gitu, dok? Gimana dok? Itu Kayaknya mitos atau fakta tuh, mitos Dok? dong, Mitos. ya. Oh, pantesan saya pasti nyeri-nyeri tuh saya makanin. Kok nggak hilang ya? Bapak salah mulu ya, untuk Bapak sekarang di sini ya, alhamdulillah loh. Alhamdulillah Lebih baik cocok berkah ya, banget loh. tercerahkan. Jadi tahu jadinya itu adalah mitos. Mitos, ya. Oke, baiklah. Oke deh, nah ini Bener nggak? Ya. Balik Kalau lagi ya, mitos misalnya atau fakta mitos ya. atau fakta membangkitkan gairah seksual jika makan biji kuaci dengan telur. Kira-kira Itu gimana ketawa. ayo? apa tuh, Dok? Ini ketawanya Kira-kira penuh gimana, rahasia. ayo? Mas Belum pernah Indra. coba sih dok, kalau misalnya bener saya coba deh tuh. Oke, ini mitos sih, Oh, nggak ada mitos. hubungannya juga ya. Oh mitos ternyata. Apa mungkin dicampur dengan yang lain, Dok? Nawar. Nawar ya ibu? Nggak ada ya, Dok? Nggak Nggak ada. ada. Oh jadi sama sekali mitos ya. Jadi katanya yang dengar-dengar kalau misalnya makan biji bunga matahari ditambah telur menggairahkan seksual itu. Oh, itu Mitos. ternyata Enggak ya, tidak. mitos. Itu hanya mitos ya. Ini biji bunga matahari ini ada di tengah-tengah bunganya. Terus diapain tuh habis itu? Langsung dikerok-kerok, Dikerok-kerok. keluarnya Dikeluar- begini deh. dikeringkan. dikeringkan. Oh gitu. Iya. Baru tahu loh saya. Makanya alhamdulillah bisa bergabung di Ayo Hidup Sehat jadi tahu tuh ya. Aduh. Jadi pinter jadi tambah pokoknya. Iya. Karena saya ini mewakili masyarakat awam Bener gitu kan. sekali. Nah kalau tadi tuh ada flaxseed namanya. Itu apa itu sebenarnya? Flaxseed itu tadi dibilang biji rami. Itu Biji emang rami, apa luar tuh? biasa bagus banget. Jadi Hah? si Main biji- kartu ya, Dok? Itu Remi. Iya, bukan. Dokter. Pintar ya. Oke, jadi flaxseed itu dia memang biji ini dia mengandung tinggi serat. Seratnya itu bisa 3 kalinya si biji bunga matahari. Matahari ini. Wow. Bisa 3 kali lipatnya. Kemudian dia juga Ini bagus mengandung buat ini dong, kalau mau diet. bener. Oh diet itu bisa bener. pakai itu. Jadi makanya itu terus. Iya. Flaxseed terus. Kalau makan itu terus pasti kurus. Pasti kurus, ya, Karena benar. nggak ada yang lain. Lapar. Tapi lapar. Jadi biasanya si flaxseed itu dia bisa dicampur ke dalam makanan, Oke. Mas, untuk menambah serat. Oh. Oke banget. Jadi Jangan pakai nasi? boleh, nggak apa-apa. Oh, gitu. Tinggal tambahin aja ke dalam nasinya. Jadi kan porsi nasi bisa dikurangin. Iya. Sisanya dipakai si flaxseed Oh, tadi gitu. Rasanya misalnya. apa sih flaxseed? Mau tahu ini? rasanya? Ah, ah. Coba ya, Pak, di rumah. Tapi apa memang ada manis-manisnya atau ada? Terus terang nggak ada manis-manisnya. Nggak ada? Oh. Terus terang nggak ada manis-manisnya. Hambar aja gitu? Rasanya hambar aja. Oh, baik. Dia boleh dicampur dalam minuman atau misalnya dalam makanan kita. Itu Baik. bagus. Nah, yang saya mau kasih Ya. tahu, kalau sayur dan buah Ya. kita pasti udah tahu lah ya, wajib kan betul. makan sayur dan buah. Berapa Betul. porsi? Berapa porsi?
lebih banyak daripada nasi deh kalau bisa. Iya tuh ada sekitar 5-7 porsi sehari. Oh. Tapi yang kita belum tahu ternyata si biji-bijian ini flaxseed, chia seed, biji bunga matahari itu dia juga mengandung serat yang tinggi. Jadi kita Jadi harus hadirkan mulai ya? masukkan bener, Oh, mulai jadi- masukkan dalam makanan kita. Jadi 4 sehat 5 sempurna plus biji-bijian. Konsep itu udah salah. 4 sehat 5 sempurna Empat udah. sehat 5 sempurna. Udah bahas Iya, itu. itu zaman baheula. Wah, untung saya masuk air hidup sehat jadi tahu deh. Jadi makan tuh harus dengan komposisi yang seimbang. Seimbang. Ya Iya. kan gitu. Baik, ini kita masuk ke ini juga ya, apa namanya, mitos atau fakta lagi ya. Ini untuk pemirsa. Jadi saya pernah dengar katanya asma itu bisa reda kalau mengkonsumsi biji bunga matahari. Oke. Mitos atau fakta? Ini fakta, fakta. Kalau memang Oh, secara fakta. fakta. Kalau secara umum memang kita mengkonsumsi makanan yang sifatnya anti radang, anti inflamasi. Oke. Salah satunya yang anti radang itu ya ini, biji bunga matahari. Kan dia mengandung zat asam lemak yang dia sifatnya anti radang. Oke. Asma itu kan dasarnya radang. Radang. Gitu. Tapi tetap juga untuk menghindari alergen juga ya dok ya. Benar, dengan benar. asma. Jadi bukan berarti dengan kita Makan makan yang kuaci. banyak, asmanya hilang. Oh, enggak. bukan Oh, seperti gitu. itu. Pencetus Paling tidak- asmanya tetap harus dihilangkan. Harus dihilangkan, baik. Betul. Ya. Nah, selanjutnya nih dok, ada lagi yang nanya nih, mitos atau fakta jantung sehat karena rajin konsumsi biji bunga matahari. Mitos atau fakta dok? Ini fakta. Oh, Fakta. fakta. Iya, saya bisa jantung bilang ini sehat. fakta. Jadi tadi, kalau kecukupan serat kita terpenuhi, termasuk dari biji bunga matahari, yang pertama kolesterol bisa terjaga, ya kan. Terus betul. yang kedua, biji bunga matahari dia juga mengandung zat namanya arginin. Arginin ini dia fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau orang-orang yang tekanan darah tinggi yang menjadi faktor resiko penyakit jantung, dia banyak makan biji-bijian bagus banget. Jadi kalau misalnya Gitu. mau jantungnya sehat, makan kuaci. Nah. Jangan seperti itu juga, salah. Iya. Hati-hati. Oh, ada salahnya juga. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Si kuaci ini atau biji bunga matahari dimasukkan dalam kecukupan serat kita sehari-hari. Tapi hati-hati juga karena beberapa kuaci ini ditambahin sama garam. Oh, gitu. Atau mecin, atau Iya. perasa yang Jadi lain. ambil yang memang original. Yang original, dia, ya, oke. itu boleh. Boleh makan biji bunga matahari yang tanpa garam. Betul, Iya, karena emang biasanya dia udah ditambahin garam ditambahin kan. Iya, garam, betul. bukannya jadi lebar pembuluh darahnya, bukannya jadi tensinya turun, malah tensinya naik. Tapi kan garam itu bikin enak. Aduh, nawar lagi. Masih nawar loh. Oke, selanjutnya nih dok, ini penting juga nih untuk cewek-cewek. Biasanya kalau makan biji bunga matahari tuh dibilang tinggi akan vitamin E, makanya itu kulitnya sehat. Mitos atau fakta tuh dok? Fakta. Fakta. Wow, Bunda ini harus ya. Jadi biar kulitnya Bunda tetap cemerlang, kinclong. Makan Jadi kulitnya Bunda bagaimana sekarang? bagus sih. Oh, bagus. Oke, nanya Baik, lagi. baik. Jadi itu fakta ya? Fakta. Jadi dia memang tinggi vitamin E. Bagus banget. Bagus Baik. banget ya dok ya. Nah, tapi untuk mendapatkan manfaat yang maksimal nih supaya kulit kita sehat, itu kan dikonsumsi kan dok, bukan Ya. di masker Iya dong. Dia apa itu, Dok? atau di apa Dikonsumsi, dok? dimakan. Konsumsi ya. Oh. Sama porsinya dok, sama porsinya seperti Sebetulnya per hari. sebetulnya tadi kembali lagi sih. Kan tadi saya bilang kalau satu porsi ini sekitar 30 gram ya, kalorinya sekitar 150. Kalau kita mau konsumsi lebih banyak nggak apa-apa, Oke. tapi makanan yang lain kayak makanan utama kita nasinya mesti dikurangin, yang lain mesti dikurangin gitu loh. Oke, oke, Jadi baik. seimbang gitu ya dok. Ya, Ya. baik. Ya. Baik. Oke. Tips tuh, Dok. Kalau gitu, Dok, kasih tips kita baiknya gimana nih untuk mengkonsumsi kuaci ini Ya. dengan yang baik dan benar seperti Oke, apa? jadi memang kuaci ini boleh dikonsumsi sebagai makanan selingan. Artinya waktu kita lagi iseng-iseng nih jam 10 pagi, jam 3 sore boleh dikonsumsi sebagai selingan. 10 pagi, jam 3 sore Iya, selingannya. sebagai selingan. Karena dia itu tinggi serat, tinggi kalium, tinggi mineral yang lainnya. Ya. Nah, berapa boleh konsumsinya? Kalau satu sajian atau satu kali makan kira-kira 30 gram. 30 gram itu kira-kira seginilah. Ya. Kayak sepertiga mangkok gitu. Ini boleh, tapi pilih kuaci yang masih original dan tidak ditambahi dengan Garam. Nah, Betul. Itu. Karena garam itu
Karena apa tuh dok? Ada kadar natriumnya ya dok. Kadar natriumnya. Jadi Yang bisa kedua menahan tadi kan bilang garam itu apa? Garam itu kan enak. Enak sebenarnya. Kalau enak pengen makan lebih Mau, banyak. tambah. Akhirnya perutnya jadi Begini, dokter. Alibaba deh Ah, balik jadinya, lagi ke bukan sini Aliando. Oke, terima kasih banyak dokter Jualita, udah Iya, jelas oke. ya. Iya, Udah jelas banget deh. Nah, Sekarang Dra, umur berapa sih sekarang? 40 Ah, 40. Udah puber belum? puber sih. Pastinya lumayan udah kan sih. ya. Udah berapa kali pubernya? Ini yang nggak usah berapa kali. Wey. Ini kedua kali ya. Nah, sebenarnya ada atau enggak sih puber kedua? Nah, Sesaat itu lagi kita akan membahasnya nih. Wah, seru banget ini ya. Yes, saat lagi kita akan bahas, saya tetap di Ayah Ayo, Hidup Hidup Sehat.